Shalom, selamat berjumpa lagi dalam Shalom. acara menggali kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya Alfredo Yersamotin dan Bapak Gunter Sianturi Ya, dengan tema firman Tuhan untuk hari ini yaitu hobi. Shalom Bapak Sianturi. shalom. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak mengenai tema tadi hobi. Pertanyaan pertama, apa itu hobi itu Pak? Baik. Mohon penjelasan. Hobi itu kalau kita lihat dari Kamus Bahasa Indonesia itu kegemaran, ya kesukaan, ya bisa juga menjadi kebiasaan. Ya contoh-contohnya ada orang yang hobi main bola, hobi main catur, hobi ya ngomong tentang politik, ada hobi orang ngomong tentang adat, ada hobi orang berolahraga, ada hobi orang bernyanyi, macam-macam hobi ini. Nah, sekarang hobi ini ada yang masih baru mulai atau baru mulai ikut-ikutan, tapi ada juga hobi ini yang sudah melekat. Misalnya kalau ia dari rumah tidak ada yang mengajak dia entah kemana-mana, misalnya dia hobi main catur, maka di rumah itu atau dalam pikirannya bagaimana supaya main catur, maka dia cari entahkah ia mau mengambil catur, dan itu dikerjakannya entahkah ia sedang dalam perjalanan jadi singgah di Kede mungkin sudah main catur, atau dia sedang pergi ke kantor, mungkin juga di kantor ada kantin, lalu dia main catur. Nah, karena itu kalau sudah hobinya. Begitu juga kalau hobi misalnya bicara tentang adat, ya dia hanya rindu bagaimana supaya dia bisa bicara tentang adat. Misalnya dia pergi ke pesta atau dia jumpa dengan kawan di Kede, ya pasti yang dibicarakannya yang berhubungan dengan persoalan adat. Begitu juga kalau misalnya ada orang yang suka bicara politik. Nah, di rumah pun juga sudah yang mungkin koran ya bahasa politik saja yang baca. Kemudian kalau dia jumpa dengan kawannya juga mengenai politik saja yang diceritakan atau dibicarakannya. Itu yang sudah ada lengket di dalam otak, sudah menjadi mendarah daging. Coba kita baca dulu Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ini seperti Raja Daud, kesukaannya atau hobinya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi berarti yang ia selalu rindukan adalah firman Tuhan. Sekalipun dia kerja, mungkin selalu firman Tuhan itu yang mengendalikan dia. Bagaimana bekerja menurut firman Tuhan, bagaimana mengatur menurut firman Tuhan, bagaimana berjalan menurut firman Tuhan. Jadi semuanya firman Tuhan itu yang berkuasa, yang menguasai, yang mengendalikan, yang mengatur seluruh pikirannya, bukan pekerjaan atau yang lain. Itulah kalau sudah hobi. Nah, misalnya kalau orang misalnya hobi makan rujak, begitu didengarnya rujak katanya di tempat yang jauh, nah itu terus tergerak dia, terkena dia, terus terpancing dia untuk membeli rujak. Itu yang namanya kalau sudah hobi. Seperti Raja Daud ini, kesukaannya atau hobinya ialah baca firman atau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2 Pak, bisakah hobi itu menghambat pertumbuhan rohani atau iman? Ya, katakanlah kalau misalnya seperti Raja Daud, hobinya adalah merenungkan firman, sudah pasti kerohaniannya akan terus bertumbuh. Karena kalau ia bicara dengan kawan, jumpa dengan kawan, pasti yang dipikirkannya ialah mengenai firman Tuhan. Bagaimana kerajaan Allah, bagaimana pengampunan dosa, bagaimana supaya selamat masuk surga. Tentu itu yang dibicarakannya. Dan sebaliknya juga kalau misalnya ada orang hobi misalnya ya mencatur atau hobi bicara politik, ya itu saja. Misalnya kesukaannya itu ya bicara tentang politik. Kalau dia misalnya pergi ke D, kalau dia misalnya jalan-jalan, ya mudah-mudahan jumpa dengan orang yang sama profesi atau keinginannya, maka mereka akan berbicara tentang itu. Dan bagaimana itu bisa menghambat daripada kerohanian? Tentu saja
apa yang di dalam otak kita ini itu yang selalu mau keluar dari dalam perbendaharaan yang kita punya. Begitu di dalam Markus pasal 7 tentang hati dan pikiran. Kalau itu sudah ada di situ, mungkin katakanlah dia di rumah. Mungkin kalau tidak ada yang mengingatkan dia untuk membaca Alkitab, yang ada misalnya hobinya itu yang muncul. Hobi main bola misalnya, hobi nonton film misalnya, film India misalnya. Dia akan duduk dan akan mencari remote untuk menghidupkan TV dan akan mencari filmnya. Sekalipun misalnya banyak waktu kosong, dia akan gunakan waktu itu untuk hobinya itu. Nah, kalau misalnya hobinya itu sudah mendalam, maka kalaupun dia mungkin mendengar firman atau ke gereja, maka yang selalu mau muncul itu yaitu hobinya itu, apa yang menjadi kesukaannya itu. Itulah yang menyebabkan kalau misalnya dia berdoa, ya tentu berdoanya pun tidak bisa konsentrasi. Kalau dia khotbah, ya konsentrasi tidak bisa. Karena apa? Karena hobinya itu akan selalu muncul, keinginannya itu. Dan keinginan ini bisa lebih kuat daripada akal. Bisa lebih kuat daripada akal. Katakanlah misalnya ada orang yang sudah tua, tetapi hobinya misalnya menggoda. Ya kalau ada lewat cewek atau perempuan, ya mungkin dia akan ikuti dengan matanya begitu. Dan mungkin dia tidak sadari kalau dia sudah tua, sehingga ia pun pada satu saat yang tidak dilihatnya ada orang, lalu dia berkata, "Hai." Itulah kalau sudah hobi. Nah, saudara-saudara, bisakah hobi menghalang pertumbuhan firman Tuhan? Bisa. Karena ia waktu, pikiran, dan juga tenaganya habis dirampok oleh keinginannya itu, dirampok oleh hobinya itu. Apakah salah hobi? Tidak. Kalau ada orang yang punya hobi misalnya main bola, dia bisa menjadi juara main bola. Kalau ada orang misalnya yang hobi berpolitik, dia bisa menjadi atau memperoleh DPR ataupun gubernur. Tetapi bagaimana seperti Raja Daud? Dia bisa mengalahkan semua kegiatannya. Karena keinginannya itu atau hobinya itu bukan tentang apa yang kegiatan sehari-hari sebagai raja. Tapi hobinya atau kesukaannya ialah merenungkan firman. Jadi pasti dia akan kendalikan seluruh kegiatannya, tidak bisa menguasai hobinya itu. Jadi hobinya itu yang utama pada dia. Begitu juga tentang hobi yang lain. Kalau yang lain itu sudah hobi kita yang paling utama, maka yang lain akan menjadi nomor 2, 3. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya hobi kita seperti Raja Daud ini? Nah, itu kira-kira. Terima kasih. Pertanyaan nomor 3. Mana lebih baik, hobi kepada Tuhan atau kepada yang lain? Iya. Nah, hobi kepada Tuhan atau hobi kepada yang lain. Saudara, kalau dikatakan hobi ataupun mana lebih baik, memang dunia ini atau di dunia ini itu kita nggak bisa sempurna atau bisa menguasai segalanya. Banyak kekurangan kita, ada hal-hal yang kita tidak bisa, dan karena kita tidak bisa, kita memerlukan Tuhan. Misalnya tentang bagaimana nanti, apa yang akan terjadi, kita tidak bisa sempurna menguasai apakah hujan atau apa. Oleh karena itu, kita butuh orang yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Nah, supaya bisa Tuhan menjawab doa kita, kita harus berdoa menjawab persoalan kita. Supaya doa kita bisa dijawab Tuhan, kita harus beriman. Mari kita baca dulu Yakobus pasal 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Iya. Jadi kalau misalnya tahu berdoa tetapi tidak ada iman, maka kata firman Tuhan tidak akan dijawab. Karena itu sama dengan gelombang yang diombang-ambingkan kian kemari. Berarti harus ada iman. Iman itu timbul atau muncul atau bertambah besar dengan membaca atau merenungkan firman. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari mendengar dan mendengar firman Kristus.
Sedangkan tadi hobi kita yang lain itu tidak timbul iman. Ya kalau tidak ada masalah is okay. Tapi tidak ada masalah di dunia ini. Kita serba kurang. Kita tidak bisa membuat penyakit tidak datang. Walaupun ada dokter. Seperti sekarang ada COVID. Yang sampai sekarang masih terus bergejolak. Tentu kita butuh pertolongan ataupun perlindungan. Dan perlindungan yang pasti adalah dari Tuhan. Supaya kalau kita minta, maka doa kita dijawab, maka harus ada iman. Dan iman itu harus besar. Dan harus besar itu datangnya karena kita merenungkan firman. Nah kalau selera kita pun tidak ada lagi, atau terbatas, atau kurang selera untuk membaca merenungkan firman, bagaimana iman bisa besar? Kalau iman tidak besar, maka doa tidak ada jaminan dijawab. Jadi menurut kita, bahwa adalah lebih baik kalau kita punya hobi seperti Raja Daud, yang kesukaannya ialah merenungkan firman siang dan malam. Apakah dengan hobi merenungkan firman siang dan malam, maka yang lain keperluan ataupun pekerjaan akan tinggal? Tidak. Daud itu seorang raja besar, tetapi ia bisa mengendalikan karena ada Tuhan. Bersama dengan Tuhan, semua bisa dikendalikannya. Karena Tuhan bisa mengatur semua lebih baik daripada kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, kita berpendapat bahwa kita tidak berkata bahwa hobi itu salah, tetapi kita sudah lihat bahwa hobi yang terlalu maka akan membuang ataupun menghambat kerohanian. Dia tidak akan punya selera lagi untuk dekat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ya, kita berbicara tentang sungguh-sungguh. Adapun kebiasaan yang katakanlah formalitas, itu bisa saja. Tetapi untuk bisa sungguh-sungguh, harus memang hatinya sudah ke situ. Jadi dengan kata lain, kita lebih menganjurkan supaya hobi kita adalah merenungkan firman Tuhan. Terima kasih. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana hati kita bisa seperti Raja Daud? Ya, bagaimana supaya hobi kita bisa seperti Raja Daud? Apakah Raja Daud lahir terus langsung hobinya seperti itu? Tidak juga. Ia seorang gembala domba. Dia belum mengerti firman Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja waktu pemilihan dia sebagai raja oleh Nabi Samuel. Dan dia menjadi diurapi oleh Tuhan. Jadi siapakah yang bisa membuat orang menjadi berhobi kepada Tuhan? Ya Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang akan bekerja di dalam hati orang itu. Kita sebagai wujud ataupun wadahnya. Memang kita yang sudah ada dosa, yang sudah ada kebiasaan buruk, sudah menempel kebiasaan dosa itu, akan condong, akan terarah kepada hal-hal yang duniawi seturut dengan daging kita. Tetapi kita bisa diubah, bisa. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan akan membuat kita berubah tatkala kita mau. Bagaimana supaya kita mau? Kita telah memberitakan firman seperti ini. Orang tidak mau bangun dari tidurnya, tapi kalau ada orang yang membangunkan, bandel membangunkan, pasti dia akan bangun, walaupun berat bangunnya. Jadi tergantung. Kita pun membangunkan orang yang mungkin hobinya kurang kepada Tuhan. Saat ini kita datang untuk berkomunikasi atau menyapa saudara-saudara, supaya mari kita mengubah kebiasaan kita menjadi hobi yang seperti Raja Daud, yaitu merenungkan firman siang dan malam. Kalau ada saudara-saudara yang belum bisa berubah sendiri, kami menyediakan diri untuk bisa membantu saudara. Maka hubungilah telepon di bawah ini, yaitu nomor telepon saya 0821 4945 3224. Alfredo Yori Samosir. Ke telepon kita 0852 6151 4474. Kami bersedia untuk membantu kita. Demikian kami sampaikan, semoga berguna. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Lalu para pemirsa, hendaklah hati kita selalu bertuju kepada Tuhan seperti Raja Daud yang mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Akhir kata kami akan berpisah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.